Shalom, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar mengenai Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui proses pembelajaran ini kami semakin menyadari bahwa Engkau Allah satu-satunya sumber keselamatan sebagai awal dan tujuan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Kemudian merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, menerangkan bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Mari kita baca terlebih dahulu cerita pendek tentang kerinduan. Seorang pemuda datang kepada orang kudus yang sedang berdoa. Katanya, "Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemui Allah." Jawab orang kudus itu, "Berapa besar kerinduanmu?" Pemuda itu menjawab, "Lebih dari apapun di dunia ini." Orang kudus itu membawa pemuda ke danau dan menenggelamkannya. Pemuda itu berusaha berjuang mengangkat kepalanya. Setelah kembali dari danau, orang kudus itu bertanya, "Anakku, ketika kamu berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Jawab pemuda itu, "Udara." Kemudian orang kudus itu berkata, "Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah." Pesan apa yang ingin disampaikan dalam cerita pendek tadi? Idealnya, kebutuhan manusia akan Allah bagaikan kebutuhan manusia akan udara. Tanpa udara, manusia bisa mati. Begitu juga dengan Allah. Tanpa Allah, manusia tidak akan hidup. Kita membutuhkan Allah setiap saat dan setiap hari. Nafas kehidupan yang kita rasakan setiap saat berasal dari Allah. Setiap hari kita memerlukan makan, minum, perhatian, dan kasih sayang. Allah menyediakan semuanya lewat perantaraan sesama. Kita juga sangat membutuhkan Allah saat kita sehat, sakit, dan menderita. Kehidupan dan kematian berasal dari Allah sendiri. Namun kita manusia seringkali saat kita mau ujian misalnya, kita rajin berdoa, kita rajin memohon perlindungan, kita rajin mohon bimbingan, kita rajin mohon pertolongan Allah agar kita dapat mengerjakan ujian dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Tapi setelah kita lulus, setelah kita selesai ujian dan mendapatkan nilai yang baik, kita lupa. Kita larut dalam kegembiraan. Kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Padahal idealnya kita saat susah juga ingat Tuhan, saat senang juga ingat Tuhan. Berkaitan dengan tema hari ini tentang keselamatan. Nah, keselamatan sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat artinya terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana,
tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan manusia, berarti menyembuhkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Keselamatan itu mengandung 4 arti penting. Yang pertama, diselamatkan dari dosa dan perbudakan. Nanti kalian bisa lihat dalam Roma bab 10 ayat 1 dan Kisah Para Rasul bab 7 ayat 25. Kemudian yang kedua, diselamatkan dari kehancuran dan penghinaan. Yang ketiga, diselamatkan dari tubuh yang menderita atau sakit. Dan yang keempat, diselamatkan dari segala kutuk dan maut, serta diselamatkan sampai dengan akhirnya. Berkaitan dengan keselamatan ini, ada beberapa pandangan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan. Yang pertama, keselamatan berasal dari barang-barang duniawi, seperti uang, emas, perak, berlian, rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Dengan terpenuhinya barang-barang duniawi ini, mereka dikatakan selamat. Kemudian yang kedua, ada pandangan keselamatan bersumber pada kekuatan gaib atau magis, seperti jimat, barang-barang pusaka, atau mantra-mantra tertentu. Dengan memiliki kekuatan gaib ini, mereka dianggap bisa memperoleh keselamatan. Kemudian yang ketiga, yaitu keselamatan yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan kedokteran. Munculnya sarana teknologi yang canggih membuat mereka selamat. Bahkan, ilmu kesehatan dan kedokteran yang semakin terbaharui mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang membuat mereka orang sakit selamat. Dari 3 pandangan yang ada dalam masyarakat tadi, apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Benarkah semua itu dapat diandalkan sebagai sumber keselamatan sejati bagi hidup manusia? Benda-benda magis, harta kekayaan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat menghentikan peristiwa kematian. Keselamatan yang didasarkan dari kekuatan lain bersifat semu dan tidak sempurna. Tak ada seorang pun yang mampu menghalangi Allah untuk memanggil kembali miliknya. Keselamatan bisa diperoleh dari mana saja dan dengan cara apa saja, tetapi keselamatan yang paling sempurna hanya diperoleh dari Allah. Orang beriman percaya bahwa Allah yang punya kuasa atas hidup dan mati. Maka bagi orang beriman, sumber keselamatan sejati adalah Allah. Dialah Alfa dan Omega. Allah adalah asal hidup manusia dan sekaligus tujuan maupun akhir hidup manusia. Mari kita perhatikan beberapa kutipan teks kitab suci atau bisa juga dokumen gereja agar kita semakin yakin bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber keselamatan sejati. Yang pertama dalam Yesaya bab 43 ayat 11. Dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku. Kemudian dalam Yesaya bab 45 ayat 21 juga dikatakan, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Kemudian yang ketiga bisa kita lihat dalam Hosea bab 13 ayat 4. Tetapi Aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali Aku,
dan tidak ada juru selamat selain dari Aku. Kemudian yang keempat kita juga bisa lihat dalam 1 Timotius bab 4 ayat 10. Kita bisa baca bersama. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mari kita lihat beberapa bukti tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, Allah telah menciptakan langit dan bumi serta isinya untuk manusia. Kemudian yang kedua yaitu saat Allah membimbing dan menuntun perjalanan hidup bangsa Israel melalui para nabi dan raja. Bukti yang ketiga yaitu kita bisa merasakan Allah hadir dalam setiap kehidupan kita melalui sesama. Kemudian bukti yang selanjutnya, tanda keselamatan Allah yang paling agung adalah Allah telah menghadirkan putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada berbagai sarana manusia untuk menghayati Allah sebagai sumber keselamatan. Salah satunya melalui sakramen Ekaristi. Kita percaya bahwa melalui sakramen Ekaristi, Allah hadir di dalam kita. Nah, sebagai akhir dari pembelajaran ini, setelah ini coba kalian buka Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Kalian baca, kemudian nanti kalian renungkan. Apakah cerita dalam Kisah Para Rasul itu, apa yang dikatakan Paulus itu masih ada dalam kehidupan kita yang sekarang? Coba kalian nanti pahami dan kalian renungkan. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Semoga Allah Bapa berbelas kasih pada semua umat manusia, menyembuhkan dari semua penyakit, termasuk penyakit karena disebabkan virus COVID-19 ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.